Halo semuanya. Selamat datang kembali di Lebah Milenial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu kerajaan Islam terbesar di abad pertengahan. Kerajaan Islam di abad pertengahan adalah era yang sangat penting dalam sejarah Islam, yang memperlihatkan perkembangan dan perubahan yang terjadi di wilayah ini. Negara-negara Islam di abad pertengahan memiliki kekuatan yang kuat, yang memperkuatkan hubungan antar bangsa dan memperkuatkan keagamaan dan kebudayaan. Salah satu dari kerajaan tersebut adalah Kerajaan Turki Utsmani. Turki Utsmani merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar yang memiliki wilayah mencakup sebagian Asia dan sebagian Eropa. Sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar, Turki Utsmani mampu menjadi salah satu basis kekuatan Islam di Eropa Timur selama berabad-abad. Bukan tanpa alasan mengapa Turki Utsmani bisa bertahan di Eropa Timur selama berabad-abad. Ini karena Turki Utsmani memiliki kekuatan militer, cadangan kas, serta kestabilan sosial, ekonomi dan politik yang dimilikinya. Puncak kejayaan Turki Utsmani terjadi pada masa kekuasaan Sulaiman Al-Kanuni. Beliau raja yang sangat terkenal di dunia dan juga penguasa yang syaleh. Sedangkan periode kemundurannya dimulai karena terjadinya Perjanjian Kartowis, 26 Januari 1699, antara Turki Utsmani dengan Australia, Polandia, Venesia, dan Inggris. Untuk mengenal lebih jauh mengenai perkembangan sejarah kerajaan Turki Utsmani, berikut penjelasan selengkapnya. Berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh Kabilah Oghuz pada tahun 1281. Kabilah Oghuz sendiri merupakan sebuah kabilah yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Nama Turki Utsmani sendiri diambil dari nama kakek dari kabilah Oghuz, yakni Utsman bin Ertogril bin Sulaiman Shah dari suku Kaik, salah satu cabang keturunan Oghuz Turki. Sebelum kerajaan Turki Utsmani berdiri, Sulaiman Shah melakukan pengembaraan ke Anatolia. Akan tetapi, dia meninggal sebelum mencapai tujuan. Kemudian kedudukannya digantikan oleh putranya yang bernama Ertogril, yang kemudian melanjutkan pengembaraannya ke Anatolia. Sesampainya di sana, dia diterima penguasa Seljuk, Sultan Alauddin yang sedang berperang dengan Bizantium. Ertogril dan Sultan Alauddin pun bekerja sama untuk melawan kerajaan Bizantium, yang berujung pada kemenangan. Atas bantuannya tersebut, Ertogril diberi hadiah sebidang wilayah di perbatasan Bizantium serta memberi wewenang mengadakan ekspansi. Setelah Ertogril meninggal, kepemimpinan atas wilayah tersebut kemudian diambil alih oleh putranya yang bernama Utsman yang memerintah Turki Utsmani antara tahun 1281-1324 Masehi. Di sisi lain, Seljuk mendapat serangan dari Mongol pada 1300 Masehi, yang menyebabkan terbunuhnya Sultan Alauddin. Terbunuhnya Sultan Alauddin membuat Seljuk terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Ketika Seljuk terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, Utsman mengklaim kemerdekaan secara penuh atas wilayah yang didudukinya sekaligus memproklamirkan berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Dengan Utsman sebagai raja pertama yang sering disebut Utsmani. Perluasan wilayah. Setelah Utsman memproklamirkan berdirinya Kerajaan Turki Utsmani, perlahan-lahan dia mulai melakukan ekspansi untuk memperluas wilayah kekuasaan Turki Utsmani dengan memperkuat militernya secara berkesinambungan. Upaya memperkuat kekuatan militernya, Turki Utsmani bahkan mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan militer sehingga terbentuklah sebuah kesatuan militer yang disebut Yenisari atau Inkisyariah yang dipimpin oleh Orhan. Perkembangan di bidang militer terus berlanjut dengan membangun cabang Yenisari, yang membuat kekuatan militer Turki Utsmani semakin kuat. Hal itu mendorong untuk melakukan penaklukan di wilayah-wilayah non-Islam seperti Adrianopel, Makedonia, Bulgaria, dan Serbia. Dari sekian banyak pemimpin yang pernah memimpin Turki Utsmani, Sultan Muhammad II adalah pemimpin yang memiliki kontribusi besar dalam memperluas wilayah kerajaan tersebut. Sultan Muhammad II bahkan sampai mendapat julukan Al-Fatih yang artinya sang penakluk, karena keberhasilannya menaklukkan Romawi Timur yang berpusat di kota Konstantinopel pada tahun 1453, dilanjutkan dengan menaklukkan ke semenanjung Maura, Serbia, Albania sampai ke perbatasan Bundukia.
Salah satu pencapaian penting Sultan Muhammad II adalah penaklukan kota Konstantinopel. Dia bahkan mengalihfungsikan gereja St. Sophia menjadi masjid dan mengubah namanya menjadi Hagia Sophia, sebagai lambang kemenangan orang Islam di kota Konstantinopel. Oleh Sultan Muhammad II, kota Konstantinopel diganti namanya menjadi Istanbul. Dengan keberhasilan penaklukan Konstantinopel ini, seluruh ambisi umat Islam untuk menundukkan Imperium Romawi Timur tercapai sudah. Politik Turki Utsmani. Masa kejayaan Turki Utsmani tentu tidak lepas dari aspek politik dan pemerintahan. Para pemimpin Turki Utsmani semuanya memiliki gelar sultan dan khalifah sekaligus. Dua gelar ini memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Gelar sultan menunjukkan bahwa pemimpin memiliki peran sebagai penguasa duniawi. Sedangkan gelar khalifah berarti bahwa raja atau pemimpin juga berkuasa atau memimpin di bidang agama atau aspek spiritual. Tampuk kekuasaan di Turki Utsmani diteruskan secara turun-temurun. Akan tetapi, tidak harus putra pertama yang harus mewarisi kekuasaan sultan terdahulu. Dalam perkembangannya pergantian kekuasaan itu juga diserahkan kepada saudara sultan bukan kepada anaknya. Terkait struktur pemerintahan, sultan sebagai penguasa tertinggi akan bekerja dengan dibantu oleh Shah al-Azam, Perdana Menteri, yang membawahi pasha, gubernur, dan gubernur mengepalai daerah tingkat 1. Kemudian di bawahnya terdapat beberapa orang al-Zanazik atau al-Alawiyah, bupati. Untuk mengatur pemerintahan negara, di masa Sultan Sulaiman I disusun Undang-Undang Hanun yang bernama Multaka al-Abhur, yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Turki Utsmani sampai datangnya reformasi pada abad ke-19. Peninggalan kerajaan Turki Utsmani. Kejayaan kerajaan Turki Utsmani dapat dilihat dari berbagai macam peninggalannya, terutama di bidang kebudayaan. Kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan antara kebudayaan Bizantium, Persia dan Arab. Hal yang sangat mencolok dari kebudayaan Turki Utsmani adalah peninggalan arsitekturnya, di mana Turki Utsmani banyak meninggalkan karya arsitektur yang sangat terkenal, di antaranya Masjid Jami, Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman dan Masjid Abu Ayyub Al-Ansyari dan Masjid Hagia Sophia yang dulu asalnya dari gereja St. Sophia, merupakan peninggalan arsitektur yang dikagumi sampai saat ini. Demikianlah kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh kerajaan Utsmani terutama di bidang militer, karena tidak terlepas dari tabiat orang Turki yang terbiasa hidup nomaden, jiwa militer, tangguh dan patuh terhadap pimpinan. Faktor kemajuan kerajaan Turki Utsmani. Kemajuan Turki Utsmani yang ditunjukkan dari luasnya wilayah dan peninggalannya, tentu tidak lepas dari sejumlah faktor. Adapun faktor yang mendukung kemajuan kerajaan Turki Utsmani antara lain adalah sebagai berikut. 1. Politik. Dalam struktur pemerintahan Turki Utsmani, setiap pemimpin akan mendapatkan gelar sultan dan khalifah. Artinya, kekuasaan raja tidak hanya sebatas pada bidang pemerintahan semata melainkan juga agama dan aspek spiritual. Tidak hanya itu, pemimpin tertinggi Turki Utsmani juga berperan sebagai pemimpin militer. Hal inilah yang menjadi faktor yang mendorong kejayaan Turki Utsmani sehingga menguasai wilayah yang begitu luas. 2. Militer. Di samping faktor politik, kejayaan Turki Utsmani juga ditunjang oleh faktor militer. Turki Utsmani berhasil mengembangkan militer dengan baik, yaitu dengan dibentuknya pasukan Ghazi, penakluk awal, yang diambil dari orang-orang Turki, pasukan militer budak, dari bangsa non-Turki, dan pasukan kavaleri provinsial sangat kuat. 3. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kejayaan Turki Utsmani. Perekonomian Turki Utsmani bisa kuat atas keberhasilannya menaklukkan beberapa wilayah terlebih keberhasilannya menaklukkan Bizantium dan Konstantinopel, sehingga alur perekonomian kala itu di bawah kendali kerajaan Turki Utsmani. 4. Faktor kepemimpinan.
Kepemimpinan menjadi faktor lain yang membawa Turki Utsmani menunjuk kejayaannya. Turki Utsmani memiliki pemimpin yang visioner, sehingga dapat membuat visi ke depan yang gemilang yang dimanifestasikan dalam futuhat, ekspansi, sehingga keberadaannya telah membawa perubahan dalam tatanan peradaban dunia waktu itu. Faktor kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Meski pernah mengalami masa kejayaan, pada akhirnya kerajaan Turki Utsmani pun mengalami kemunduran dan pada akhirnya runtuh. Setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang membawa kerajaan Turki Utsmani mengalami kemunduran adalah sebagai berikut. Pertama, luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang penerusnya yang kurang profesional, kurangnya keadilan serta korupsi yang merajalela. Faktor kedua adalah heterogenitas penduduk dan agama. Menurut Philip Kahiti, dalam Tarikh al-Daulah al-Islamiyah menyatakan bahwa suatu negara yang landasan berdirinya untuk kepentingan militer, bukan untuk kemaslahatan bangsa, tidak akan mampu menyatukan keberagaman penduduk dan agama. Faktor ketiga yaitu kehidupan para penguasa yang suka bermewah-mewahan mengikuti gaya hidup orang Barat dan meninggalkan nilai-nilai Islam. Faktor keempat adalah merosotnya perekonomian negara akibat peperangan yang berlangsung berabad-abad lamanya. Sedangkan faktor eksternal yang memengaruhi kemunduran kerajaan Turki Utsmani antara lain adalah sebagai berikut. Timbulnya gerakan nasionalisme di kalangan bangsa-bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki Utsmani. Dan kemajuan teknologi di dunia barat, khususnya di bidang persenjataan, sedangkan Turki mengalami stagnasi dalam bidang teknologi senjata, sehingga selalu mengalami kekalahan dalam setiap kontak senjata dengan bangsa Eropa. Sebagai negara yang kaya dengan sejarah dan kultur, Turki Utsmani menjadi negara yang menyebarkan budaya dan kebudayaan, seperti Islam, Yunani, dan Persia. Negara ini juga menjadi tempat berbagai budaya dan kebudayaan, yang memperkuatkan hubungan antar bangsa dan memperkuatkan keagamaan dan kebudayaan. Sejarah Turki Utsmani adalah sejarah yang menarik dan berharga, yang menunjukkan perkembangan dan perubahan yang terjadi di wilayah ini. Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru tentang sejarah kerajaan Turki Utsmani dan menginspirasi kita untuk belajar dan memahami sejarah peradaban di dunia. Subscribe untuk video menarik lainnya. Terima kasih.